Artinya si Gitu. wanita ini sudah dirasuki, apa yang dia lakukan? Dia tuh memang masih ngejar, dia bilang dia masih mau ngejar-ngejar dia memang. Dia tuh memang nggak Si mau roh itu. dipisahkan ya. Dia tetap mau memiliki dia. Jadi dia memanfaatkan si perempuan ini yang notabene roh dan fisiknya lemah yang nggak apa dimasukin. Jadi dia coba nyerang ini tetap. Ya. Terus akhirnya karena kita nggak mau ribut di situ ya, kita akhirnya pindah. Kabur-kaburan. Kita kabur, kita naik mobil, kita pergi yuk gitu. Kita ceritanya waktu itu mau karaoke ya. Ya. Lanjutkan Mau yuk kita lanjut, karaoke yuk yuk kita pergi. nyanyi Mohon maaf, seru-seru. si wanita tadi ikutan? Atau Ikut, kita Ada. berlima nih. jadi dalam Ada. kondisi dia sementara kerasukan? Jadi dia on off. Oh, oke. Jadi kadang dia berubah, kadang ntar dia balik lagi, Iya. kadang gitu. Jadi on off. Jadi kayaknya tuh si iblis itu tuh tahu momennya gitu, kapan Oke. harus show off, kapan harus enggak. Jadi begitu kita mau masuk ke mobil, dia tuh agak nggak show off gitu ya, Iya. masih kalem gitu. Yes. Begitu masuk mobil di tengah perjalanan Berubah tuh langsung. berubah. Dan yang bisa tahu dia berubah itu aku. Jadi gini Karena posisi. kan aku yang mengenali roh Iya, itu kan. jadi Dan suaranya posisi- juga berubah. Suaranya berubah. Posisinya jadi di depan, Lea di depan, Henry yang nyetir, aku di bangku penumpang, dia di tengah, Di tengah. yang di kiri itu Ari Aziz. Jadi dia tuh diapit sama kita berdua. Terus habis itu dia kan belum mulai ngoceh, Nah, maki-maki. yang di Jadi dalamnya. dari belakang ke depan tuh kayak mau Iya, gebukin merayu dia. aku gitu. Kan aku cinta sama kamu. Selama ini kan itu sosok yang selama ini memang pernah berhubungan dengan aku kan. Cuman aku bisa ngerasain nih, Tuhan, ini dia lagi masuk ke perempuan ini nih untuk, karena gini Kak, agak mundur sedikit ya. Pada saat aku mau mengorbankan mama aku, besoknya kan si iblis itu kan datang kan. Kalimat terakhirnya itu begini Kak, aku sampai kapanpun akan datang untuk cari kamu. Nah di situ pun dia Gitu. ngomong begitu, Nah. sama. Ini aku gitu. Dan aku tahu, aku bilang iya aku tahu ini kamu. Tapi saat ini Tuhan Yesus kan udah milikin aku Kak. Jadi dia tidak bisa sentuh aku tuh nggak bisa lagi. Itu sedangkan itu adalah salah satu keinginannya dia untuk tetap bisa milikin aku. Nah, jadi dia Gitu. berusaha untuk merayu. Kemudian tadi Bro Markus sempat ngomong bahwa sempat ada mau tindakan kekerasan juga. Iya kan mau mukulin dia, terus kita di mobil kan sedia minyak urapan memang. Iya. Kita kasih ke Menyakitin kita kasih aku kan minyakin tadi. dia tuh pastor tahu mobil kan. Mm-mm. Mobil itu kan jarak di penumpang kan kecil jaraknya ya, dengan bangku depan itu kan kecil. Dia bisa loh badannya kayak melentur gitu, kayak ular, kayak masuk ular. ke dalam perempuan itu. Masuk ke dalam, ke bawah Dia yang kayak sangat sempit itu. Karena dia Oke. kan mau nyerang aku. Mau kan. nyerang dia kan. Oke. Terus akhirnya kita tiba-tiba dia sadar, tiba-tiba abis di minyak urapin dia sadar ngomong gini, kayaknya kita harus cari gereja deh, cari gereja deh. Iya. Si wanita yang tadinya kesurupan tadi, oke. Dan itu tuh pastor jam 1 malam lagi hujan deras, itu kayak memang kayak Horor. film horor deh. Hmm. Itu jam 1 Kayak malam film hujan horor. deras, dia paksa nyari gereja. Nggak, jam di mana ada di sini jam Iya. gereja jam 1. Chaos deh pokoknya malam itu kacau chaos banget, banget. kita panik. Kacau. Yaudah balik ke hotel. Sampai akhirnya kami itu keinginannya siapa ya? Kak Ayo untuk balik. Henry Oh waktu ya, itu. Kak Henry. Udah kita balik ke hotel. Mm-mm. Balik ke hotel, langsung ke tempatnya si Heeh. wanita itu ya, Kamar kamar situ. Aku sama Kak Ari Aziz diselamatkan. Udah, dia gandeng aku terus. Aku kabur ke kamar mandi ya. Itu pas pokoknya itu sebelum itu udah di kamar sebelum perjalanan dari lobi ke tuh. atas itu. Ngoceh terus Itu tuh, nih iblisnya. Dan itu tuh pas Ngoceh kayak terus di belakang. Kan aku mencintai kamu. Kenapa kamu tinggalkan aku? Itu terus tuh. Terus. Tapi ini gimana kalian? Nggak apa-apa. Karena kan Tuhan Yesus kan yang jaga aku kan. Tapi dia terus itu bilang, aku memiliki kamu, aku mencintai kamu. Kenapa kamu meninggalkan aku? Gitu terus. Sampai akhirnya pergi ke kamar hotel. Aku masuk ke toilet, ke kamar mandi. Pokoknya di kamar. Kita di kamar dulu nih. Di kamar dulu dia udah nyerang tuh. Udah mau lompat Iya, udah mau lompat. Dia mau lompat, kata Ari akhirnya ajak dia tarik ke kamar mandi. Dia sampai Kunci, nendang pintu kamar mandi. Sampai mau jebol pintu kamar mandi. Aku Pokoknya si kunci pada perempuan saat itu. Aku duduk berdua sama Kari kayak, gimana Kari masih mau bikin film ini? Sepertinya tidak dulu. Itu Kalau ngeliat ditendang, seperti pokoknya ini, sepertinya tidak dulu ya. sampai mau ngejebol, akhirnya kan aku sama perempuan ini sama Henry posisinya di kamar itu kan. Jadi kita mulai mengorek-ngorek siapa sebenarnya dia. Dan pakai bahasa Inggris loh pastor. Iblisnya ini bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Dan dia tuh berubah
Wah, suaranya kalau pastor suka dengar film horor orang kerasukan, suaranya berubah jadi berat, Distorsi. bisa menyeramkan. Iya. Ya itu perempuan itu sama persis suaranya seperti itu. Terus dia nanya, kamu siapa gitu? Dia lihat mata saya apa kayak menusuk ke dalam roh jiwa kita gitu. Saya Henry juga sama digituin. Dia kayak mau menelanjangi kita, kan iblis sukanya menelanjangi dosa manusia kan, supaya dia bisa mengklaim bahwa kamu itu punya saya, kamu nggak bisa berbuat apa-apa. Mereka mencoba melakukan itu sama saya sama Henry. Cuman begitu si iblis itu ngeliat, kamu siapa? Kok kamu baik? Terus dia nanya lagi. Pertama nanya ke Henry, terus dia nanya ke aku, kamu siapa? Kok kamu you look good gitu loh. Terus aku balas tanya, kamu siapa? Aku bilang gitu kan, who are you? Dia dengan suaranya berat gitu langsung, saya di mana ada hura-hura di situ aku ada, di mana ada dosa di situ aku ada, pakai bahasa Inggris. Terus habis itu dia ketawa. Terus habis itu kita pokoknya tetap berusaha untuk nahan dia sampai dia itu kan, kalau di hotel pastor tahu kan yang bentuk TV-nya kan nempel di tembok. Jadi itu saya kayak mau merayap ke atas gitu. Terus kita tarik, dan pada saat itu kan kalau kita kan kalau kejadian-kejadian gitu kan suka pengen ngerekam ya. Saya ambil handphone, saya mau ngerekam, sama dia ditunjuk, dipelototin. Jangan ngerekam begitu. Akhirnya sama dia ditunjuk, aku taruh handphonenya, dan sampai pulang handphone itu nggak ketemu. Ada di mana? Kayak diumpetin, nggak tahu di mana. Jadi kita nggak sempat ngerekam kejadiannya. Terus pokoknya kita minyakin terus, sampai akhirnya memutuskan kayaknya Lea harus pulang deh. Iya. Karena ini kalau diturutin terus, dia akan berlanjut, selesai. nggak akan selesai. Karena kan, maaf ya Kak, aku agak potong. Karena kan si roh itu ada di situ karena kan ada aku, ya kan? Karena kan dia masih jatuh cinta kan, gitu. Jadi satu-satunya jalan ya memang aku harus pulang. Aku waktu itu bilang, kayaknya gue harus pulang deh. Jadi pada saat aku pulang, nggak lama ya dari situ ya, udah mulai tuh dia tone mulai down. kalem, mulai turun. Mulai kalem. Dan dia sadar, dia bilang, aku nggak mau ketemu sama Lea lagi. Ya si wanita itu bilang gitu kan, aku nggak mau ketemu sama Lea karena dia tahu nih, si roh itu kan sudah pernah ada di dalamnya dia untuk ketemu sama aku kan. Jadi makanya aku jangan ketemu lagi deh sama Lea, karena dia takut untuk jadi apa sih portalnya untuk si demon itu lagi. Nah ini menarik nih. Jadi ketika dalam kondisi itu kan yang menjadi target adalah Lea. Ya. Dan akhirnya malah Lea memutuskan untuk menyendiri. Untuk pulang, Untuk ya. pulang. Supaya tidak ada di satu atap dengan si demons itu lagi. Ketika pulang, ada serangan nggak di rumah? Nope. Karena aku terus puji-pujian dalam nama Yesus. Ya, iyalah pastor, iyalah dalam nama Yesus. Karena dalam hati ya secara kedagingan begini, ternyata dia masih ngikutin gue ya itu. Tapi ada kemenangan, nyanyi terus aku. Karena guru sekolah minggu aku pernah bilang, kalau itu terjadi lagi sama kamu, doa dan puji-pujian itu ada kuasa di dalamnya. Amin. Makanya kenapa aku nyanyi lagu sepanjang perjalanan pulang, aku nyanyi. Dan mereka laporan terus ya. Dan kita masih di situ. Karena masih ini kan di masih sana. show off. Akhirnya Henry bilang, ini harus ditinggalin deh, karena Roh Kudus bilang dia tuh cuma mau pamer. Dia cuma mau show off. Jadi kalau kita ngeladenin, sama aja kita memberi ruang buat dia untuk pamer. Kita tinggalin aja. Cuma si Ari ini bilang, jangan takut perempuan ini kenapa-kenapa. Enggak apa-apa kata Henry, tinggalin aja. Karena si iblis itu mau show off dan kita memang harus ninggalin dia gitu. Dan next day-nya begitu kita tanya sama perempuan itu, dia nggak mau ngebahas. Sampai detik ini setiap ditanya, dia nggak pernah mau ngebahas kejadian soal malam itu. Dia kasih tahu alasannya kah? Enggak. Enggak juga. Oke. Wow. Dan setelah kejadian yang mencekam itu, pernah ada serangan lagi nggak setelah itu? Kalau ke aku, ya pastor kan paham juga kan dengan spiritual warfare itu. Gangguan-gangguan itu masih suka mengikuti aku sih kemana aku pergi. Cuman ya itu tadi, karena Tuhan kan pernah bilang aku yang berperang buat kamu, bukan kamu sendirian gitu. Random, serangannya random. Waktu aku live terus tiba-tiba di kamar aku denger cakaran gitu kan, terus tiba-tiba teman-teman yang ada di live bilang, kalian tuh suara apa? Oh kalian denger ya? Saya pikir cuma saya sendiri. Enggak, kalian yaudah kalian turun aja, kalian udah gak usah live lagi gitu. Ya gangguan-gangguan yang kayak gitu sih pastor. Annoying sih sebenarnya. Iya, show off. Jadi tetap ya, dia ingin menunjukkan bahwa
dia nggak menyerah. Iya, betul. Dan apa yang dilakukan oleh seorang Lea? Yang pasti sih aku berdoa itu udah pasti ya, Pastor, udah pasti. Dan memperbaiki hidup aku, supaya ketika aku nanti diserang sama mereka ya, amit-amit ya, itu mereka tidak bisa ada celah ke aku, Pastor. Makanya salah satunya adalah sedikit, aku dulu ngerokok, aku dulu minum, aku dulu semuanya lah, itu semuanya aku udah stop, Pastor. Wow. Yeay! Jadinya mau ini nggak bisa. Ini pun proses lagi mau ngilangin tato juga. Jadi aku semakin apa ya? Aku mau bilang Tuhan nih loh, gitu. Aku mau berikan hidup aku untuk kamu nggak setengah-setengah nih, gitu. Jadi biar si iblis mau nyerang itu udah nggak bisa, Pastor. Susah. Kayak aduh, mau nyari celahnya susah itu. Itu tadi sebuah tindakan yang tepat sekali. Artinya Lea tidak mau takut. Kenapa? Karena ya kita tahu bahwa di dalam kita ada roh yang lebih besar. Yes, betul, dan amin. Kita tidak dikalahkan oleh segala kuasa kegelapan karena Tuhan sudah menang bagi setiap kita. Dan yang kedua, itu tindakan yang tepat lagi bahwa nggak boleh buka celah. Karena sekecil apapun celah, iblis bisa masuk dan akhirnya menghancurkan kehidupan setiap kita. Setuju kan, Pastor? Sangat setuju. Dan itu sudah tindakan yang luar biasa. Maju terus jadi berkat. Amin. Kesaksian bagi banyak orang betapa hebatnya Tuhan kita. Amin. Puji Tuhan didukung oleh sahabat-sahabat yang luar biasa. Yang imannya juga luar biasa. Dan saya doa filmnya terrealisasi ya. Amin. Mungkin MNC itu proses mungkin lagi, MNC akan membantu kita ya. Boleh. Intinya luar biasa kesaksiannya, sangat luar biasa. Saya percaya pemirsa Way Out dimanapun berada yang menyaksikan acara ini pasti sangat diberkati melalui kesaksian Lea dan juga rekan-rekan. Dan saudara juga yang rindu untuk menjadi kesaksian yang luar biasa seperti Lea dan teman-temannya, boleh hubungi Instagram kami di @lifechannel91 dan bergabunglah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Demikian acara yang luar biasa hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.